Kita akan masuk cerpen. Yang berikutnya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama adalah struktur isi cerpen. Struktur teks cerpen atau alur atau plot secara kronologis atau berurutan waktu terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Dalam buku ini, alur atau plot dibagi menjadi 5 bagian. A. Pengenalan situasi. Bagian ini berisi pengenalan awal yang menggambarkan latar, setting, tempat, waktu, dan suasana, dan jati diri tokoh cerita. B. Pemunculan konflik. Pada bagian ini tergambar awal mula munculnya konflik. Di sini mulai muncul masalah atau persoalan yang masih terasa ringan-ringan saja. C. Peningkatan konflik. Masalah ringan yang muncul dalam tahap kedua mulai berkembang dan menimbulkan ketegangan-ketegangan. D. Puncak konflik. Di sini konflik mencapai titik tergawat. Pelaku utama mengalami persoalan paling pelik, sulit, atau menegangkan. Konflik dalam cerpen pada umumnya berupa konflik batin, meski tidak tertutup kemungkinan berupa konflik fisik. E. Penyelesaian. Masalah menemukan jalan keluar atau solusi, dan cerita pun diakhiri. Penyelesaian tersebut dapat berupa kebahagiaan tokoh utama atau happy ending, kesedihan tokoh utama atau sad ending, atau persoalan tetap mengambang. Cerpen biasanya juga diakhiri dengan koda atau reorientasi, yakni perubahan perilaku sikap tokoh utama yang tidak terduga. Yang kedua, unsur intrinsik. Selain unsur intrinsik yang berupa plot, alur yang telah diuraikan di atas, suatu cerita juga dibangun oleh unsur intrinsik lainnya, yaitu tema. Yang pertama adalah sesuatu yang mendasari cerita. Tema merupakan hal yang paling penting dalam cerita. Tanpa adanya tema, cerita menjadi tidak fokus dan tidak hidup. Tema adalah ruhnya cerita dan sekaligus tujuan cerita. Yang B, amanat. Adalah maksud tersirat, terselubung yang akan disampaikan pengarang. Amanat dapat juga berupa pesan, kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, kekayaan batin, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup. C. Pelaku atau tokoh adalah orang, benda, hewan yang terlibat dalam peristiwa. Hubungan antar pelaku yang menimbulkan konflik atau insiden inilah yang menggerakkan alur atau cerita. Yang berikut, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat dan wujud tokoh dalam cerita. Secara umum ada 2 macam penokohan, yaitu penokohan secara langsung, yaitu pengarang secara langsung menggambarkan bagaimana fisiknya, aktivitas pekerjaan, sifat perangainya atau lingkungannya. Kedua, penokohan secara tidak langsung atau dramatik, yaitu pengarang secara tidak langsung menggambarkan sifat dan wujud fisik tokoh cerita. E. Latar atau setting adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana saat terjadinya peristiwa dalam cerita. F. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang mengisahkan cerita atau cara pengarang menempatkan diri dalam bercerita. G.
Majas atau gaya bahasa adalah bentuk penyimpangan dari bahasa normatif, baik dari segi makna maupun rangkaian katanya, dengan tujuan untuk mencapai arti dan efek tertentu. Gaya bahasa adalah cara pengarang untuk menyampaikan makna di dalam cerita tersebut.